Kalau beberapa waktu lalu nih dia udah pernah ngasih tahu kalian mobil-mobil pemecah rekor horsepower sampai tembus 400 horsepower. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Masih ada lagi loh mobil-mobil yang tercatat sejarah sebagai pemecah rekor tenaga terbesar. Memang tenaga itu sangatlah krusial pada sebuah mobil. Sampai Enzo Ferrari pernah mengatakan bahwa aerodynamics hanya untuk orang yang tidak bisa membangun mesin, karena tenaga baginya adalah yang utama dalam kecepatan mobil. Sekarang mobil-mobil apa lagi ya yang menjadi pemecah rekor tenaga terbesar? Tapi kalau kalian belum nonton part 1-nya, ditonton dulu Gi. Nih dia kasih ya linknya di atas. Sebelum dimulai, tolong ya subscribe dulu dong channel Pricebook Otomotif dan nyalakin juga loncengnya. Corvette, sebuah muscle car yang paling legendaris dari Amerika. Dan kini generasi terbarunya Corvette C8 memiliki mesin 6200cc V8 dengan tenaga 490 horsepower. Tapi Chevrolet pernah memproduksi Corvette yang lebih punya tenaga besar dibandingkan itu. Ini adalah Corvette L88 dari tahun 1967. Model ini super eksklusif dan super langka, makanya sekarang jadi hidden gems untuk para kolektor. Tapi Chevrolet mengklaim mobil ini hanya memiliki tenaga 435 horsepower. Tapi setelah banyak yang melakukan pengetesan, ternyata mobil ini mampu menghasilkan tenaga 540 horsepower hingga 580 horsepower dari mesin 7000cc V8-nya. Jadi secara official ini belum nyampe 500 horsepower. Saking langkanya mobil ini pernah dilelang dan terjual dengan harga super fantastis, yaitu dengan harga 2,7 juta US dollar. Gila, untuk sebuah mobil tua itu seharga Bugatti baru. Tapi secara teori, mobil ini sayangnya nggak secara resmi sebagai pemecah rekor yang telah ada sebelumnya. Loh, terus mobil apa dong? Mobil itu adalah Ford RS 200 Evolution dengan mesin 2100cc turbo 4 silinder dengan tenaga 588 horsepower. Gila ya, mesin sekecil itu bisa di-push sampai tenaganya sebesar itu. Hal ini dikarenakan Ford RS 200 merupakan versi legal dari Ford RS 200 Rally Car yang memang diperuntukkan kompetisi. Jadi ya ini homologasinya, makanya bisa sekencang itu. Mobil produksi modern pertama yang menembus angka 600 horsepower adalah Bugatti. Nama yang tidak asing ya, tapi ini bukan Bugatti Veyron. Kita harus mundur 1 dekade lebih dari Veyron. Mobil tersebut adalah Bugatti EB110 Super Sport yang diperkenalkan pada tahun 1992. Mobil ini merupakan versi kencang dari EB110 reguler yang juga sudah kencang pada masanya. Mobil ini menggunakan mesin 3500cc. Dan coba tebak konfigurasinya. Inline 6, V6, V8, kalian salah semua kalau nebak itu. Konfigurasi mesinnya V12, yang berarti per silindernya hanya sebesar sekitar 291 horsepower. Ditambah dengan quad turbo, mobil ini sanggup menghasilkan tenaga 612 horsepower. Mobil ini salah satunya dibeli oleh legenda F1 Michael Schumacher. Dia membeli EB110 dengan warna kuning. Karena ini juga, makanya Bugatti dan EB110 mendapatkan publisitas yang besar. Tapi nggak lama kemudian, Schumacher kecelakaan dengan mobil ini, dan dia menyalahkan sistem pengereman yang buruk. Jatuh lagi deh namanya. Mobil ini diluncurkan beberapa bulan sebelum McLaren F1 yang memiliki tenaga lebih besar, yaitu 627 horsepower. Karena Bugatti lebih dulu diperkenalkan dan memecahkan batas 600 horsepower, maka dari itu nih dia masukinnya Bugatti ini, bukan McLaren. Hanya jelang setahun semenjak angka horsepower tembus 600, setahun kemudian sebuah perusahaan bernama Dower, susah ya nyebutinnya. Udah deh, ini dia sebut Dower aja. Meskipun gak yakin itu pengucapannya yang benar, tapi yang jelas brand ini memecahkan rekor dengan mobil produksi yang berhasil menembus angka 700 horsepower. Mobil ini bernama lengkap Dower 962 Le Mans karena berbasis dari mobil balap Le Mans 24 jam milik Porsche, yaitu Porsche 962 yang ditambahkan plat nomor dan kursi penumpang. Meskipun ini berbasis dari mobil balap, tapi malahan mobil ini tidak mengikuti aturan yang ada di dunia balap, yang dimana mobil homologasi tidak boleh memiliki tenaga yang lebih besar dari versi balapnya. Malah kebalikannya, mobil ini memiliki tenaga yang lebih besar. Mesin 3000cc inline 6 silinder twin turbo yang digunakan Dower 962 ini mampu menghasilkan tenaga 740 horsepower. Berarti tenaga itu hampir 100 horsepower lebih besar dibandingkan dengan Porsche 911 Turbo S yang dijual saat ini. Meskipun diproduksi selama 4 tahun, namun mobil ini hanya berjumlah 13 unit secara total produksi. Kebayang gak tuh gimana harganya kalau ini jadi collector item? Wah, kalau nih dia nyebut Koenigsegg pasti pada langsung kepikirannya apa yo? Ini bukan Regera, bukan Jesko, bukan juga CC-XR. Kita harus balik dulu ke tahun 2004 saat Koenigsegg memperkenalkan Koenigsegg CC-R. Baru 10 tahun memproduksi mobil, pabrikan asal Swedia ini langsung menggemparkan dunia dengan membuat mobil produksi pertama di dunia yang menembus 800 horsepower. CC-R ini menggunakan mesin V8 4700cc supercharger. Koenigsegg sebenarnya meminjam mesin ini dari
Ford yang angka tenaganya mencapai 817 horsepower dan torsi 920 Nm setelah direkonstruksi oleh Koenigsegg yang membantu mobil ini mencapai top speed 387 km per jam yang juga menjadi rekor mobil produksi dengan top speed tertinggi pada saat itu. Mobil ini hanya tersedia dalam bentuk body coupe Targa dengan konfigurasi mesin tengah dan penggerak roda belakang. Selama masa produksinya dari tahun 2004 hingga 2006, mobil ini diproduksi hanya sebanyak 14 unit. Langka banget pasti sekarang ini mobil ya. Belum tentu juga itu 14 unit masih utuh semua. Kalau ada yang punya di garasinya, pasti orang itu super tajir melintir deh. Kalian udah pada tahu ini mobil apa? Yes, ini adalah Bugatti Veyron. Memang, kalau ngomongin soal horsepower itu nggak ada habisnya nih Bugatti. Dengan satu mobil yang sama, pabrikan asal Perancis ini memecahkan rekor mobil produksi pertama yang menembus angka tenaga 900 horsepower dan 1000 horsepower. Apalagi kalau bukan Bugatti Veyron yang sangat luar biasa. Mobil ini mampu menempuh 0 ke 100 km per jam hanya dalam 2,5 detik. 2 kedipan mata doang tuh udah 100. Mobil ini juga mampu mencapai top speed hingga 407 km per jam yang membuat mobil ini menyandang gelar mobil tercepat dan terkencang pada masanya. Angka-angka tersebut bisa diraih karena mesin yang luar biasa juga. 8000 cc W16 quad turbo yang mampu menghasilkan tenaga 987 horsepower. Pada saat mobil ini diluncurkan tahun 2005, dia menjadi mobil yang paling powerful sepanjang masa. Di versi berikutnya, mulai dari 2011, Bugatti memberikan varian Veyron Super Sport dengan tenaga yang lebih gila lagi, yaitu 1201 horsepower. Beda hampir 250 horsepower dibandingkan pendahulunya, padahal masih dengan mesin yang sama. Mobil ini memiliki kapasitas tangki 100 liter yang bisa habis hanya dalam waktu 12 menit kalau digaspol top speed secara konstan. Dan karena saking kencangnya mobil ini, jadi ban dan velg didesain menyatu. Jadi kalau ganti ban harus ganti velg juga, dan harganya 350 juta setiap ganti ban. Aduh, pusing deh tuh. Itu dia tadi part 2 dari mobil-mobil pemecah rekor tenaga terbesar. Ini belum seberapa loh, masih ada lagi yang bahkan memiliki tenaga 2000 horsepower. Nidia pamit ya, cobalah.